Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salam Sore, sehat. Bu. Apakah kalian semua pada sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita sama-sama berdoa demi kelancaran pembelajaran hari ini, di mana doa akan dipimpin oleh Pak Dede selaku ketua kelas. Kepada Pak Dede, silakan. Doa ketua kelas. Ketua ya. Untuk acara kegiatan kali ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Bu. Ya, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu ya. Semua dalam keadaan sehat. Dan Bu Raisa mudah-mudahan sehat lagi. Ya, cepat sembuh ya. Sebelum kita, oke, Bapak Ibu, kita mulai harus breaking news, breaking dulu ya. Gimana breaking? Adakah yang saya tunjuk Pak Umar? Boleh. Pak Umar Dhani ya. Gimana Bu? Pak Umar Dhani, ya. Tolong bantu breakingnya. Oh ya, siap. Oke. Bentar. Bentar Bu. Teman-teman, sebelum kita ke pelajaran, kita breaking dulu, meningkatkan semangat dan imun kita supaya lebih on lagi. Nanti breakingnya dibaca dulu di sini. Dadakan Bu, breakingnya. Padahal sudah saya WA tadi. Aduh, ini. Biasa Bu, tepuk tangan lah. Tepuk tangan bersama ya. Pertama, tapi ada clue-nya Bu di sini Bu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi, kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam setengah. Apakah ibu-ibu nanti bisa masih berkonsentrasi? Siap. Ya. Siap. Pagi. Siang. Sore. Siap Bu. Nanti di akhir setelah pagi siang ada P4TKPLB, BIMTEK PSP, centang biru. Oke ya, siap ya. Siap, konsentrasi. Siang, sore. Kurang. Diulang lagi. Pagi, siang. Apa karena delay ya ini ya? Delay jadi nggak ini. Nggak berbarengan Pak. Ya nggak berbarengan. Sekali lagi. Sore. P4TKPLB mantap. BIMTEK PSP centang biru. Kita aja Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dhani udah membawakan ice breaking-nya. Supaya ada semangat sedikit Bu.
Semoga semua tetap masih semangat hari ini. Ya, Insya Allah. salam Bu. Oke, ke materi ya. Udah ya Pak Dani ya. Ya, ya. Oke, ini sebelumnya sudah disampaikan mengenai asesmen pada pembelajaran kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Agenda sesi pada pembelajaran ini ada dengan definisi PJBL dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, dan implementasi. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Dan apakah di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Bapak Ibu ampu? Silakan didiskusikan dulu. Ya Bu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek ya Bu ya? Project learning. Sudah Bapak Ibu. Untuk Pak Dede, pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Di sini mungkin jawabannya atau menurut pemahaman saya, pembelajaran berbasis proyek sebetulnya mengarah terhadap hasil dari kegiatan tersebut itu menjadi karya ya, atau istilahnya bisa dipamerkan atau diapresiasi gitu ya. Jadi proyek tersebut itu bisa diapresiasi, dianalisis oleh teman-temannya. Nah, mungkin di sekolah kami memang penerapan untuk berbasis proyek itu tujuannya, karena di sekolah kami adalah sekolah kriya gitu. Jadi pasti ada hasil ya. Ya, ada hasil. Masih seperti itu Bu, mungkin. Ya, apakah ada yang Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan? Sama mungkin Bu. Berbasis proyek? Pak Ya Bu, Dani. kita. Ya, silakan Pak Dani. Sama seperti apa yang dikatakan Pak Dede. Jadi memang di pembelajaran seni budaya itu, kalau di Kultiwas itu seni budaya ya. Kalau di pembelajaran itu pasti ada proyek, dan itu metode pembelajaran berbasis proyek itu menjadi salah satu yang digunakan di pembelajaran seni. Contohnya misalkan seni musik misalkan dalam seni musik didik membuat lagu hasil atau mengaransemen lagu daerah misalkan, bukan project gitu. Atau contohnya lain misalkan dalam hal seni rupa misalkan, yang pernah saya jalankan di sekolah itu, di peserta didik itu dikasih project. Misalkan kalau misalkan pas waktunya berbarengan dengan kegiatan rutin di kesiswaan, misalkan di sini kan ada Sukma gitu. Sukma Sukabumi mungkin. Itu di dalamnya ada proyek mendekor ruangan untuk penampilan di situ. Nah, jadi nanti si anak pembelajaran yang di kelas itu diimplementasikan di lapangan. Mungkin seperti itu pemahaman pembelajaran berbasis proyek.
Ya, betul. Eh, yang nomor 2, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah diterapkan di kelas yang Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Sudah ya. terapkan Bu dan sudah diimplementasikan di apa? Lewat pameran ya. Betul. Di Iya, kegiatan, betul. Bu. Ya, seperti di saya ada setiap 1 tahun 1 kali sebelum pandemi gini untuk mendekor ruangannya masing-masing. Betul. Nah, itu yang kedua, untuk setiap eskul ada media. Kalau misalkan kita macam gambar graffiti gitu, itu Iya. per eskul. Jadi per eskul dilombakan untuk di luar, di outdoor. Itu di dinding sekitar sekolah. Kalau untuk per kelas itu di kelas. Jadi menata ruang sedemikian rupa tapi tidak menjadikan istilahnya kalau misalkan melihat itu bukan gambar anak TK. Yang kedua, jangan mengganggu ketika kegiatan. Jadi gambarnya posisinya senternya di mana gitu. Jadi tidak harus semata-mata di depan, gitu, di samping. Terus posisi gambarnya, misalkan penentuan jenis gambarnya. Itu yang pernah saya laksanakan dengan saya sendiri, dibantu dengan jurusan seni rupa gitu. Maksudnya di jurusan DKP. Seperti itu Bu penerapannya. Ya. Jadi ada ruang pamerannya istilahnya ya. Ada, ya. Iya. Dan peserta didik ini Bu, peserta didik itu asistensi istilahnya ya. Jadi dari mulai pengajuan desain, alat-alat dan segala macam sampai pelaksanaan itu asistensi. Biasanya asistensi gurunya. Seperti itu ya Pak Dede. Betul, ada aturannya. Bahkan penggunaan cat juga ada ketentuannya. Jadi tidak menggunakan cat permanen karena nanti kan tahun berikutnya tidak mungkin kelas itu gitu. Iya, betul. Akan dihapus ya Pak. Iya, jadi yang bisa dihapus gitu. Iya, betul. Ada ketentuan betul kata Pak Dani gitu betul. Ada ketentuan. Dan si anak Terus pasti umpamanya cat itu ditanggung dari sekolah atau dari siswanya sendiri, Pak? Untuk saya itu dari sekolah ya, kebetulan itu mungkin dari segi kebutuhan seni budaya ya. Jadi kita mengajukan. Tapi kekurangannya baru dari anak-anak. Kalau memang misalkan kita targetnya gambar ini jenis gini menghabiskan sekian lah secara secara penilaian atau secara ukuran. Tapi ketika ada yang lebih itu mah silakan sama kelasnya gitu. Nanti diskusikan sama wali kelas. Tapi untuk wali kelas tidak ikut serta di dalam pembuatannya. Iya. Karena kemarin juga saya kebetulan beberapa kali menjadi wali kelas. Jadi nantinya sisirikan benten parani bilih pelajaran didamalkan ku guru. Nah, betul. Padamun itu tiasa parani serasa mah. Mau carana Pak Dede lah. Gitu. Kan kalah sama anak malah. Jadi sepenuhnya dilimpahkan untuk kreasinya anak-anak ya Pak ya? Iya, cuma diarahkan aja. Betul Kita kata sebagai guru tadi, hanya mengarahkan ya. Iya, desainnya atau sketnya seperti apa nanti diarahkan aja Pak. Iya. Seperti mungkin itu. sampai ke penganggaran mungkin Bu ya Pak Dede ya. Sampai penganggaran beli ini anggaran proyeknya itu disusun sama anak-anak. Mereka belajar buat anggaran biaya untuk RAB-nya ya ada ya. Iya, karena ada reward-nya juga Bu. Iya. Buat memotivasi. Iya betul ya, semangat jadinya ya. Bukan gurunya aja semangat, harus sampai siswanya semangat. Iya. Oke, yang lain mungkin ada Bu Raisa? Atau Bu Aya ada tambahan? Kalau di sekolah itu ada bengkel seni ya Bu. Jadi bengkel seni ini misalnya untuk tahun ini proyeknya apa? Biasanya dari OSIS atau dari unit kesiswaan itu mereka minta apa, nanti yang mengolah itu ya di bengkel seni itu gitu. Jadi apa yang diminta oleh unit kesiswaan sebisa mungkin
kita buat gitu. Dan hasilnya itu ditampilkan setiap tahun biasanya untuk menyambut siswa-siswa baru, siswa-siswi baru gitu. Bahwa di sekolah itu ada bengkel seni yang di dalamnya itu terdapat proyek setiap tahun memang untuk menyambut siswa-siswi baru. Jadi siswa-siswi barunya sudah siap melihat hasil-hasil dari kakak kelasnya ya. Betul, ya, betul. Jadi termotivasi nantinya. Betul, dan karyanya itu tidak harus seni rupa. Biasanya kita bergantian gitu. Kadang pameran, kadang seni pertunjukan gitu. Kadang kalau di Sunda kan ada helaran ya atau apa gitu. Peragaan budaya. Gitu. Festival budaya gitu. Ya, seperti itu, Bu. Ya mungkin di secara sekolah yang mohon maaf, ininya seni ya, kria ya khususnya kalau di sekolah kami memang ada beberapa jurusan yang punya ruangan ya untuk sebetulnya bukan buat pameran sih, sebetulnya cuma menyimpan hasil karya gitu. Contoh seperti hasil uji karya untuk kompetensinya. Hasil tersebut itu disimpan di ruangan gitu, semacam logam, kayu, tekstil. Nah, itu tidak bisa kalau istilah dijual itu tidak bisa dijual karena itu udah program dari pemerintah gitu. Jadi setiap tahun berbeda desainnya. Gitu. Kecuali ada ruang pameran khusus yang dijadikan sebagai ajang kegiatan hasil karya secara gini Pak Dede, misalnya kan setiap tahun akan diganti dengan hasil karya siswa yang lainnya. Yang sudah dipamerkan itu biasanya dibawa kemana? Kalau itu disimpan Bu, buat arsip. Kalau yang hasil uji apalagi kalau misalkan hasil LKS apalagi gitu kan. Ya. Kemarin kan ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Berbarengan dalam 1 tahun alhamdulillah secara nasional dapat misalkan seperti tekstil, kulit gitu kan. Tapi kalau yang satu logam itu karena nggak tahu ada sekolah yang sama di logam jadi nggak pernah LKS gitu. Soalnya dulu pernah ikut LKS sekolah jurusannya bukan jurusan logam jadi juara terus jadi tanpa saingan. Tanpa saingan. langsung juara umum. Aduh, bagus itu. Lomba kalau gitu Mbak Bu. Jadi tidak dapat kita melirik, tidak ada motivasi, hanya kita jadi sudah tahu pasti dah seburuk apapun. Gak ada saingan. Langsung juara dong Pak. Langsung juara pokoknya. Hasilnya langsung juara 1, juara nasional di tangan sudah. Iya. Atau ada yang lain yang mau nambahkan lagi? Sudah Bu, cukup Bu. Sudah ya. Ya, terima kasih. Sekarang di sini ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. 9 indikator itu adalah 1, kurikulum disusun bersama. Jadi kurikulum itu tidak hanya disusun oleh kepala sekolah dan wakakurikulum, tetapi kita harus bersama-sama ya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek nyata dari konsumen atau mitra bisnis atau industri. 3, adanya peran guru, instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Berarti di sini kerjasama dengan DUDI. Yang keempat, praktek kerja lapangan. Siswa SMK biasanya PSG itu ya yang namanya praktek kerja lapangan. Yang kelima, sertifikasi kompetensi. Setiap kompetensi itu harus tersertifikasi. Update teknologi dan pelatihan bagi guru atau instruktur. Ketujuh, riset terapan mendukung teaching factory. Yang kedelapan, komitmen penyerapan oleh dunia kerja. Dan ke-9, kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja. Berarti siswa-siswi kita sudah harus siap ke dunia kerja, siap harus bekerja sebagai siswa SMK. Di sini
Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis proyek diawali dengan penyusunan kurikulum bersama, perumusan proyek atau order bersama, demikian pula pengerjaannya. Jadi SMK dapat bekerja sama dalam menghadirkan tenaga ahli ataupun pemanfaatan fasilitas bersama. Itu indikator dari 9 indikator dari pelaksanaan pendidikan vokasi yang harus diperhatikan. Manfaat dari penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek ini ada 5 manfaat, yaitu yang pertama, mendukung atau menguatkan terjadinya kerjasama. Kedua, meningkatkan kapasitas guru, berarti guru itu harus ditambah lagi. Yang ketiga, riset terapan. 4, meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Yang kelima, terjadinya kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama atau dukungan dunia kerja kepada SMK. Dari kelima manfaat tersebut dapat terlihat bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek sangat mendukung terhadap implementasi strategi 8+I. Berarti di sini kalau kita lihat anak-anak kita itu dari tamatan SMK itu harus dipercaya oleh DUDI-nya sendiri untuk nanti terjun langsung ke lapangan pekerjaan. Definisi dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini seperti tadi sudah diungkapkan definisinya, beberapa definisi oleh Bapak Dani, oleh Bapak Dede. Nah, sekarang terjawab apa definisi pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Jadi tetap ya, di pembelajaran apapun tetap menggunakan karakter. Ya. Yang kedua, penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Berarti di sini pengetahuan tingkat tinggi sudah harus diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil. Seperti tadi Bapak Dede memberikan sepenuhnya kesempatan kepada peserta didik dari merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan menampilkan hasil atau melaporkan hasil. Bagus itu Pak Dede dan Pak Dani maupun Bu Aya ya. Pengelolaan berbasis proyek adalah kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi antara pembelajaran dengan memproduksi itu harus saling harus gabung di sana manajemennya. Yang keempat, peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk atau barang dan jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produksi, penjaminan mutu produk, pemasaran distribusi, hingga pelayanan purna jual dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan atau continue improvement. Di sini sedikit saya jelaskan, ada dibilang peserta didik belajar mulai dari menganalisis ya, seperti sudah coach-nya sudah jalan, mengisyaratkan
dan oleh konsumen menghitung biaya produksi berapa. Di sana sudah dia harus menghitung RAB-nya sebelum memproduksi sebuah barang. Terus proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu dituangkan dalam sebuah produk real yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi hasil-hasilnya itu harus real, nyata, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang nanti bisa dipresentasikan pada orang lain. Itu pembelajaran berbasis proyek. Adapun tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek yaitu ada 11. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri. 3, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. 4, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada suatu proyek. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran atau kompetensi yang relevan dipelajari oleh proyek yang sama. Sedangkan yang ketujuh, memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. 8, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. 9, menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis baik itu hard skill dan keterampilan abad ke-21. 10, membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif. Dan yang terakhir, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Nah, di sini berarti siswa kita sudah siap untuk bersaing di dunia Kerja. usaha dan dunia industri. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di sini prinsip pendidikan vokasi ialah praktek langsung sehingga keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat terwujud pada diri peserta didik. Biasanya kalau ini praktek langsung pada lini produksi itu apa, Pak Dani? Apa, Bu? Diulang, Bu. Halo, Pak Dani. Ya, iya, Bu. Apa, Bu? Bentar. Pak Dede, Apa, Bu? masih ada? Ya. Apa, Bu? Praktek langsung pada lini produksi sehingga keseimbangan antara pembentuk sikap, keterampilan, pengetahuan dapat terwujud pada diri peserta didik itu biasanya dengan PKL. ya Bisa, Bu. PKL ya, Bisa. PSK itu ya di dunia kerja, dunia industri itu ya. Betul, Bu. Ya praktek. Karena ini umum, Bu, ya. Ya. Saya lihat ini umum. Jadi mungkin hal yang implementasi yang paling ininya adalah di SMK itu PKL. PKL ya. Karena kalau di pengalaman di sekolah di sini sebelum anak PKL itu anak itu memang dididik dulu secara sikap karakternya supaya nanti tidak memalukan lah dalam tanda kutip ketika mereka ada di perusahaan-perusahaan gitu. Berarti kita menggembleng sikapnya ya. Karakter. Ya, betul. Harus percaya diri. Ya, betul. Mungkin Bu Aya bisa nambahkan? Ya, sama Bu. Biasanya juga kita menerima masukan juga dari perusahaan. Mereka meminta siswa yang kompetensinya seperti apa gitu. Jadi kita bisa menyiapkan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan DUDI.
Tuh. Ya, Ya. mungkin itu. Dan ini Bu, ini kebetulan saya ini wali kelas sekarang. Jadi Ya. sekarang itu wali kelas TKR, teknik kendaraan ringan. Dengan Sekarang lagi diminta oleh Mitsubishi untuk istilahnya pelatihan, Bu. Pelatihan Alhamdulillah. kebutuhan khusus di Mitsubishi selama 10 hari. Jadi sebelum pemberangkatan itu memang anak-anak harus dibentuk dulu sikapnya. Etikanya itu Bu, yang paling penting adalah etika ketika mereka berada di sana gitu. Jangan sampai nanti pihak industri kecewa dengan sikap berserah didik. Jadi betul di kurikulum sekolah penggerak ini yang paling penting sebetulnya penguatan karakternya Bu. Iya. Soalnya dia akan menghadapi orang banyak, apalagi nanti sebuah pelayanan kepada konsumen ya. Betul, betul. Kalau Pak Dani, gimana? Pak Dede, Bu. Oh, saya ya mungkin di PKL ya Bu ya. Oh, Pak Didi ya. PKL. Bahkan ada yang tahun kemarin beberapa orang ya dari satu jurusan dari perusahaan itu sendiri dia udah mendapatkan reward ya, istilahnya gaji karena mungkin udah kepake ya. Bahkan nanti kalau memang misalkan tidak melanjutkan pendidikan, katanya tidak ada niat untuk di usahanya lain, kalau memang misalkan siswa tersebut itu mau langsung direkrut gitu sama perusahaan itu. Ya, sama seperti di saya, langsung dia dilirik. Iya. Tapi anak itu udah kompeten ya untuk bekerja di sana. Terus ini juga Bu, Ya. Kan ada klasifikasi di sini Bu ya, artinya bukan bahkan industri-industri yang lain gitu. Ada industri yang termasuk klasifikasi A misalkan. Sekolah tidak mau mengecewakan industri. Jadi yang diambil itu ini juga sebagai reward gitu ke anak-anak karena dia bagus di prestasi secara kognitifnya. Yang urutan ranking, kalau dirankingkan dari 1 ke 10 itu pasti sudah dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang termasuk ke kelompok A. Iya. Itulah hebatnya SMK ya. Beda sama SMA. Dilema juga Bu sekarang Bu. Jadi punya perusahaan-perusahaan yang kelompok A saja yang masih berjalan yang meminta. Ini berbanding terbalik dengan industri yang lain gitu. Karena mungkin pasca Covid ya Bu, PPKM, mereka tidak mau menerima Bu. Mereka tidak menerima dengan alasan ya dilarang pemerintah lah karena karena dalam kondisi PPKM dan segala macam. Itu Bu. Iya. Lagian memproduksi barangnya agak berkurang ya karena konsumen itu pemesanan dari konsumen itu berkurang ya. Jadi agak dibatasi. Jadi sangat berdampak sekali Bu Pak bagi peserta didik SMK dengan adanya pandemi ini Bu. Kasihan anak-anak Bu. Karena yang diharapkan kan mereka PKL Bu, terjun langsung di perusahaan. Iya. Sekarang tindak lanjutnya bagaimana sekolah ya di sekolah Bu dari PKL-nya. Iya betul. Ya Pak Dede. Iya sama Pak Dani gini ya, kalau yang sekarang lulus kan dia udah mengalami langsung di tatap muka sekolah ya Pak. Tapi ketika sekarang mau PKL yang angkatan sekarang itu kan 2 tahun sebelumnya itu kan belum pernah masuk ke sekolah Pak. Jadi bingung mau PKL gimana gitu. Tapi nanti jadi penilaiannya jelek gitu karena tidak tahu gitu mengoperasikan atau misalkan mengenal tentang pelaksanaan kegiatan dalam arti untuk praktek gitu. Jadi di sekolah juga kemarin udah ngomong gimana caranya harus ada PKL tapi toh pada kenyataan anak belum siap dalam arti hanya secara teori gitu. Jadi di 1 tahun yang sekarang dengan yang nanti mungkin agak bingung juga tapi mudah-mudahan pandemi selesai anak bisa langsung ke sekolah gitu. Karena untuk praktek itu tidak bisa secara teoritis gitu, harus langsung terjun.
Betul, Terkadang itu tuntutan tetapi terhambat ya. Iya, Mm, iya. betul. Jadi kalau misalkan dilanjut, takutnya nanti jadi cemoohan gitu, Iya, nggak bisa betul. apa-apa. Dan Kasihan juga. Gurunya yang malu. Iya, Siswa juga walaupun secara tujuannya, iya, psikologis mentalnya juga terganggu nanti di sana dicemooh bagaimana ya. betul, betul Bu, seperti itu. Mungkin Bu Raisa ada tambahan? Bu Raisa, Mungkin lagi ini Bu, Bu Aya ada ya? ada kayaknya Bu Aya. Mana Bu Aya di sekolahnya Bu Aya? Beberapa perusahaan kemarin sempat PKL-nya itu daring. Bu jurusan apa Bu? PKL daring Bu? paling PKL. Betul, ini betul. Jadi Oh, PKL-nya itu mungkin daring. RPL ya, Eh, Jurusan apa Bu? agak lunak ya. Ya mungkin bisa. jurusan AK ya, jurusan Iya. AK. Akuntansi Bu ya? Iya betul. Ya, Bisa, akuntansi betul. ya. Untuk pembukuan dan itu kan mungkin bisa ya dari rumah. Iya, betul. Ya kayak OTKP itu juga Kayak bisa dari perkantoran rumah. itu ya. Iya. Mungkin yang pemasaran yang agak sulit ya. Iya. BDP itu jurusan BDP karena dia kan harus berinteraksi dengan konsumen langsung gitu. Itu yang kesulitan. Ya, Iya. Kalau di saya itu kan jurusannya kayu, logam, tekstil, kulit, kan itu kan produk. Iya betul. Jadi sulit padahal nih, aduh bingung. TKR juga sama. Logam mau Iya, gimana? PKL juga daring. Mau ngelas, mau patri daring. oh mahat daring juga kan. Bagaimana entar tangannya kena pahat ya. Ukir. Yang dipahat bukannya kayu tapi malah laptopnya dipahat. Kasihan juga Bu peserta didik sekarang itu, khususnya yang SMK ya. Karena kita betul. SMK, meskipun mata pelajaran umum, tapi saya mengajar di beberapa jurusan. Ya kasihan juga buat mereka. Apa yang mau didapat setelah mereka keluar dari SMK itu minim sekali Bu. Betul. Minim. Kasihan. Iya betul. Iya. Ijazahnya mah ada gitu nantinya pada nih. Iya, tapi untuk skillnya itu Nah kurang. itu Kurang. betul itu. Iya, jadi ketika mereka terjun ke dunia kerja itu yang dikhawatirkan itu. Ya, skillnya. Dia Sedangkan tidak kan sekolah punya bekerja keahlian sama, ya. iya bekerja sama dengan DUDI ya untuk penyerapan tenaga kerja. Betul. Ketika siswa yang kita tawarkan itu tidak memuaskan untuk perusahaan kan MOU-nya gitu kan, untuk Ya, lulusan yang selanjutnya gitu kan, itu bisa berdampak ke situ. Ya berdampak ya, imbasnya lumayan ya Bu ya. Iya, harusnya pemerintah memperhatikan itu gitu. Ya. Tuh, Untuk yang Aplikasi praker kompetensi ini, iya. jurusannya. PKL, iya. terus kan ya di sini Bu yang sedang ditangani yang ke Mitsubishi itu kurikulumnya juga kurikulum dari sana Bu. Kurikulum belajar dari Memang kalau di sini di Mitsubishi saja kurikulumnya. kalau di sini Pak penyusunan kurikulum itu ini juga DUDI itu datang ikut ikut menyusun merencanakan kurikulumnya ya, karena untuk sekian bulan itu kan anak-anak harus ke ini, jadi dia harus ke lapangan PKL, jadi dia harus tahu kurikulum di ini di DUDI-nya. Guru-gurunya juga menuntun sesuai dengan kurikulum DUDI-nya. Iya Bu, seperti itu Bu. Ya. Sudah mempersiapkan anak yang siap kerja dan membuka lapangan pekerjaan, itu harapan SMK ya. Iya. Tidak ada yang nganggur. Oke. Mudah-mudahan lah pandemi cepat selesai. Ya betul. Konsentrasi pada SMK khususnya. Kasihan. Ya. Kasihan anak peserta didik yang kita kasihan. Mungkin harusnya kalau produktif itu diizinkan ya untuk luring ya, untuk pertemuan tatap muka gitu. Tuh. Ya. Iya, yang harus diperketat itu
prokesnya gitu. Prokesnya ya betul. Ya, prokesnya aja Prokes yang sama itunya apa namanya jumlahnya aja iya Ya, betul. kapasitasnya Tapi harus dikurangi ya. yang dikhususkan buat itu yang mau menghadapi PKL gitu. nah iya, Ya, karena yang kan harus kita harus diisi. mengasah skillnya kan. Kalau Iya misalnya betul. mengasahnya lewat daring, lewat video gitu kan kita tidak tahu eksekusi hasilnya seperti apa yang anak buat. Ya, Bisa saja anak itu dibuatkan oleh orang tuanya, oleh tetangganya, atau betul. siapa Bisa. gitu kalau misalnya dalam bentuk produk gitu kan. Jadi untuk skill pribadinya itu Dia tidak siap ya. ya, tidak terlihat. Sama sih kayak kita umpamanya PR itu orang tuanya yang ngerjain, sudah anaknya tinggal ngumpul. Ya, gitu. Mana mungkin main-main. Iya. Tapi kalau yang produktif ini, Di sini Iya, ada sulit. ini, padahal di sini ada jurusan geomatika kemarin. Ya tahun kemarin ya pas setelah sebelum pandemi mereka berangkat baru nyampe ke BPN, ada beberapa kelas yang di BPN gitu, di geomatika PKN-nya baru 2 minggu sudah disuruh pulang lagi. Kan pemerintah gitu BPN saja, perusahaan pemerintah saja tidak mau Oh iya. apalagi yang swasta. Berat ya Pak. Aduh, berat tantangannya ya. Nah, iya, pengalaman juga karena siswanya tidak kompeten ketika dia PKL itu akhirnya mengerjakan pekerjaan yang memang tidak seharusnya makasih. dikerjakan. Contohnya menyiapkan kopi gitu kan. Iya, Oh, ini kejadian. benar gitu. kejadian juga. Banyak memang. Menyapu gitu, malah jadi Iya betul. yang seperti itu gitu. Kasihan. Sedangkan kan tuntutannya tidak seperti itu gitu. Iya. Ya, Berarti sama Bu, ketika anak yang PKL tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi kan biasanya kita ada beberapa teknik dalam kegiatan pembelajarannya, misalkan contoh jurusan kayu aja. Itu kan ada perakitan, ada ukir gitu kan. Tapi dia hanya disuruh di perusahaan tersebut itu ngamplas wungkul, Bu. Ngamplas wungkul cuma pakai amplas doang gitu. Jadi ketika ini kok gini PKL teh gitu. Iya, betul. Akhirnya kan siswanya kan komplain ke sekolah ya. Iya betul. Ini gimana gitu kan anak saya begini masa disuruh bikin kopi gitu kan. Ya sekarang balik lagi ya sekolah apa daya gitu kan. Sekolah itu hanyalah pelaksana gitu. Yang mengaturnya itu tetap ada yang di atas itu gitu. Iya, berbeda sama SMA kan Bu ya. Kalau SMA itu keluar itu tidak paling ya kuliah. SMA Kalau SMA itu kan untuk melanjutkan kan mayoritas mereka itu akan kuliah gitu. Jadi tidak menjadi masalah ketika masalah. harus daring gitu kan. ya, Tapi kalau SMK nggak bisa karena kita itu mencetak pekerja gitu, bukan untuk kuliah gitu kan mayoritasnya untuk bekerja. Ya. Makanya itu SMK bisa kuliah, bisa kerja. Kalau situasi lagi ini memang betul, Bu. Betul, ya. Iya, bahkan sertifikat misalkan seperti LKS gitu ya, dari Esko juga itu bisa menjadi salah satu persyarat menjadi pertimbangan untuk masuk kuliah sih sebetulnya. Betul, ada sertifikat seperti itu. Iya, Bu. PKL memang untuk saat sekarang kayaknya 2 tahun ya Pak Dani yang sekarang, mudah-mudahan yang tahun sekarang bisa, jadi kelas 11 itu bisa langsung terjun gitu, maksudnya ke sekolah walaupun jumlahnya dan jamnya terbatas. Kemarin juga dicoba, kita udah memberanikan diri ketika mau kita langsung aja ke kegiatannya, bahkan pakai baju bebas gitu kan. Terus nutupi jumlah siswanya kita dibatasi karena jumlah siswanya kan satu jenjang untuk itu kurang lebih sekitar 600-an gitu. Jadi dibagi beberapa sesi. Baru aja 1-2 hari udah ditutup lagi Pak, karena udah ada tercium. Sudah di depannya kan di sini depan sekolah itu kan ada puskesmas, Bu. Depan puskesmas di samping rumah sakit gitu. Walah, bagus itu bagus. Jadi sorotannya aduh situasi seperti terus ini. Di depannya terusan kantor di samping polisi.
sebetulnya memang bermitra sih, cuma kayaknya untuk di kaitan dengan ini mereka juga dari pemerintah nggak bisa apa-apa, udah aturannya. Gitu. Iya. Ya. Ya. Oke dah. Kita lanjut ke prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek meliputi produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Yang ketiga, proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan purna jual. Keempat, kolaborasi antara mata pelajaran sesuai kompetensi atau elemen kompetensi capaian pembelajaran. Yang kelima, keseimbangan kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. Keenam, pengembangan budaya kerja di dunia kerja. Ketujuh, pemanfaatan fasilitas dunia kerja. Itu prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek seperti yang sudah kita diskusikan baru ya dari Pak Dani, Bu Aya, dan Dede. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan melalui proyek, merupakan order dari dunia kerja atau kreativitas guru dan peserta didik dalam menghasilkan produk unggulan SMK. Berarti setiap SMK mempunyai produk unggulan teruji dengan adanya uji kompetensi, ya Bapak, Ibu. Ya. Kedua, berdasarkan order sekolah melaksanakan analisis untuk memastikan apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi atau capaian pembelajaran peserta didik dan guru serta fasilitas sekolah. Yang ketiga, apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada halaman setelah ini. Sebelumnya, kayak tadi, apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Berarti kalau yang sekarang dengan pandemi ini, berarti tidak bisa berlanjut ya, karena peserta didiknya dari skill juga belum punya. Benar begitu ya Pak? Betul Bu. Belum mumpuni lah, belum sampai ke apa yang diharapkan. Ya, jadi perlu dianalisis ya itu ya, kesiapan anak-anak atau kesiapan peserta didik. Nah, ilustrasinya pada halaman ini ilustrasi dari konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk proyek berupa barang. Proyek itu ada berupa barang, ada berupa jasa. Kalau alurnya dari produk berupa barang itu berawal dari menerima pesanan produk atau proyek dari konsumen atau mitra bisnis. Baru setelah itu analisis produk atau proyek. Yang ketiga, setelah dianalisis, kita akan merancang produk atau proyek berdasarkan permintaan pelanggan. Lanjut ke membuat produk atau proyek sesuai analisis dan prosedur yang ditentukan. Setelah sesuai dengan prosedur, lanjut ke proyek atau uji coba produk atau quality control. Setelah itu, setelah uji coba produk, lanjut ke pengemasan produk atau finishing proyek. Yang tadi mungkin dibilang sama Bu Aya,
siswanya disuruh jadi tukang amplas. Itu mungkin untuk finishing ya. Setelah selesai baru pengiriman produk atau menyerahkan proyek kepada kepada konsumen atau mitra bisnis. Jangan sampai produk itu belum finishing langsung diserahkan. Itu gunanya ya Pak Dede ya. Dia disuruh ngamplas. Ya, betul, ngamplas. Kasihan. Pekerjaannya ringan, cuman Nah, itu banyak. bukan salah tempatnya dia PKR, tetapi memang itu prosesnya, yaitu ada finishing. Betul. Kasihan anak kita butuh nih. Serba-serbi dari SMK, anak-anak yang PKL ya. Memang penuh kenangan kalau kita sebagai pendidik di SMK ya. Betul, Bu. Ada kenangan senang, ada kenangan yang sangat menyedihkan kadang-kadang kalau dilihat dari Miris itu, siswa. Miris rasanya melihat siswa yang diperlakukan tidak sesuai dengan kompetensinya. Apalagi dikembalikan di sekolah atau sekolah mendapat komplain dari peserta didik atau dari orang tua peserta didik. Waduh, kemana wajah sekolah kita akan kita bawa? Iya. jadi kendalanya itu Bu di akhir. Jadi PKL-nya biasanya kan kalau misalkan 1,5 bulan gitu kan, kita mengambilnya yang akhir gitu. Nah, jadi pertemuan terakhir dan pertemuan awal dan akhir gitu. Akhir ya. Jadi PKL-nya itu di pertemuan awal dan akhir. Atau dia salah nempatin jurusan kriya misalnya. Dia mahat, dia ngamplas untuk produk, tetapi PKL-nya di komputer, di UDU-nya berbeda. Akhirnya di sana disuruh jadi tukang sapu, tukang bersihin ini kantor. Ya tidak sesuai dengan kompetensinya. Kadang siswa peserta didik kita itu yang salah memilih. Kalau kita ini ya silahkan cari tempat, nanti lapor ke sekolah. Biasanya dia, oh ya saya punya tempat. Akhirnya tempatnya itu tidak sesuai setelah kita tinjau biasanya. Itu dia, Bu, saya disuruh begini di sana tidak sesuai. Tapi kita berusaha meninjau tempat, ternyata memang dia yang salah pilih. Ya. Kalau saya itu biasanya ada ini ya, ke mitra-mitra itu. Mitranya ya. Kecuali kalau memang misalkan kan tidak hanya di daerah Tasik aja ya, ada yang ke Garut, ada yang ke Bandung. Ketika tidak menerima dari daerah luar, otomatis kan menampungnya di daerah Tasik sendiri, makanya seadanya gitu. Iya, betul dah itu dah. Itu pernah dirasakan juga seperti itu. Oke, itu proyek berupa barang. Sedangkan kalau alur dari proyek layanan jasa beda dengan layanan barang. Yang pertama sebenarnya sesuai menerima konsumen atau mitra bisnis yang membutuhkan layanan jasa, itu sama. Itu kan layanan jasa kayak Bu Aya ya tadi bilang PKL bisa lewat daring. Itu kalau PKL jasa pasti bisa lewat daring ya. Yang selanjutnya verifikasi ketersediaan jasa, layanan jasa, apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan pelanggan. Setelah menyiapkan, langsung melayani jasa sesuai permintaan konsumen dan produser yang ditentukan. Lanjut ke memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen dan mengakhiri dengan layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen atau mitra bisnis. Itu layanan jasa. Sebenarnya layanan jasa itu
Yang di sini dibutuhkan kita harus bisa komunikasi dengan konsumen ya Pak ya. Tuh, Halo Pak Dede, gimana? Ya Bu, masih on cam, Bu. Siap. masih. Ya. Oke, sampai di sini. Setelah itu, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelum mengakhiri ini, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Apakah masih ingat dengan alur-alur dari konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan proyek berupa layanan jasa dan produk? Silahkan dibuat sesuai dengan kompetensinya yang Bapak Ibu ajar di sekolah masing-masing, di jurusan masing-masing. Dan itu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Siap, Bu. Ya Bu. Oke, karena waktu terbatas, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima Ya, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Ya Salam. Bu.